Anak sulung punya tanggung jawab yang besar, apalagi cowok. Mereka lah yang pertama kali bakal step up untuk menggantikan ayah sebagai kepala keluarga. Makanya anak sulung kudu bisa jadi pemimpin dan pelindung bagi adik-adiknya. Kudu bisa jadi suri tauladan, jadi pedoman, jadi acuan, harus bisa cari cuan. Komedi Gampang Cuan dari Rahabi Mandra buatku pertama dan utama sekali adalah tribute bagi perjuangan anak sulung terhadap keluarganya. Di balik kejenakaan dari usaha-usaha ekstrim yang dilakukan protagonisnya hingga menyerempet garis kriminal, ada kisah hangat tentang gimana seorang anak sulung berusaha mengemban tanggung jawab walaupun dia nggak begitu ahli atau bahkan nggak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara yang juga merantau dan juga belum sukses-sukses amat dalam menuhin janji, I do find film ini sebagai sajian yang relate yang bukan hanya menghibur karena tak jarang memberikan momen-momen untuk ngetawain kebegoan sendiri, tapi juga jadi tontonan yang jadi semacam penyemangat atau boleh juga dibilang cautionary tale untuk tetap berusaha di jalan yang lurus sekalipun berjuang demi cuan. In today's economy, waduh udah kayak dunia dalam berita, mencari cara cepat untuk bisa kaya raya jadi usaha yang digemari orang ketimbang bekerja itu sendiri. Bekerja dinilai terlalu lambat, sedangkan kita tuh butuh cuan dengan cepat, dengan cuma-cuma. Setidaknya ada 4 cara populer yang ditempuh untuk orang nyari cuan di masa sekarang. Jadi influencer, jadi calo tiket konser, minjem online, dan main saham. Nah, main saham inilah yang jadi fokus cerita dalam Gampang Cuan. Sultan nama karakternya. Dia nggak bilang-bilang sama ibu dan adik-adiknya di Sukabumi kalau dia tuh udah dipecat. Sultan ngakunya kerja di kantor gede, hanya gajinya belum cair sehingga dia belum bisa ngirim duit untuk kuliah adik bungsunya ataupun duit buat bayar utang. Yang by the way, dia juga nggak bilang ke keluarganya kalau lagi terlilit hutang dengan jumlah bejibun. Ketika adiknya yang tengah, Bilqis, diam-diam nyusul ke Jakarta, barulah Sultan kocar-kacir. Sultan dan Bilqis memang akhirnya sekongkol buat nyari duit bareng, tapi usaha yang mereka pilih karena kepepet butuh duit cepat itu, yakni trading saham, adalah usaha yang penuh resiko dan ketidakpastian. Kebohongan dan bahaya yang diserempet Sultan dan adiknya semakin membesar, hutang mereka semakin menggunung, sampai di satu titik mereka menemukan diri terlibat dalam masalah kriminal. Komplotan abang adik sobat miskin dalam cerita Rahabi Mandra ini nggak seperti dalam parasitnya Bong Joon-ho. Sultan dan Bilqis sama sekali tidak terorganisir, tidak punya keterampilan khusus. They don't really have a plan ataupun strategi terarah. Mereka melakukan semuanya sambil jalan. Energi mereka tuh chaotic banget. Mereka bahkan sering berantem satu sama lain. Namun justru hal-hal itulah yang jadi pesona dari dua karakter mereka. Hal-hal itu membuat mereka relate, plus ngasih karakteristik buat hubungan persaudaraan mereka. Abang atau kakak beradik memang suka berantem, dan mereka ini membawa berantem antar siblings ke level yang lain. Vino G. Bastian jadi abang yang lebih kalem, berusaha meyakinkan semua orang kalau semua hal itu ada di bawah kendalinya. Dia juga beneran terlihat peduli dan berusaha menyanggupi permintaan adik-adiknya. Ada momen-momen saat kita tahu dia sebenarnya udah nggak sanggup, janjinya sebenarnya impossible untuk dia penuhi, tapi dia berkata mantap bahwa dia akan menyelesaikan semuanya. Anya Geraldine jadi setengah yang lebih tegas, kelihatan cenderung galak, dia juga lebih nekat, lebih blak-blakan dan lebih pintar. Sama seperti Vino, Anya juga berhasil ngasih energi ke karakternya. Dinamika mereka terasa hidup, mereka saling mengisi, saling marahin kekurangan satu sama lain. Just like kalau kita kerjasama sama adik nyelesain satu level sulit di video game. Hanya saja bagi Sultan dan Bilqis, permasalahan mereka itu adalah real life. Menurutku inilah yang bikin kita gampang peduli sama karakter mereka. Lebih dari sekedar mereka tuh kasihan butuh duit gitu. Yang bikin cerita ini balance adalah karena mereka punya moral sendiri. Sultan dan Bilqis nggak nipu orang kaya. Mereka nggak judi, nggak mau curang. Padahal mereka sebenarnya punya kesempatan dari seorang kaya belagu yang naksir berat sama Bilqis. Tapi cerita tidak lantas memberikan mereka kemudahan. Sultan nggak mau ngorbanin adiknya. Mereka nggak mau gitu aja memanfaatkan ataupun dimanfaatkan oleh orang kaya yang belagu. Sultan dan Bilqis ada di posisi mereka tuh kepepet sampai mau ngelakuin apa saja, tapi dalam batasan-batasan tertentu. Like, they draw the line at bohongin ibu, karena mereka khawatir ibu tuh kenapa-kenapa nanti kalau tahu mereka bukan orang kaya seperti yang mereka ucapkan di telepon. Mereka nggak mau straight up mencuri, tapi jika kepepet, mereka nekat mengambil informasi dengan menyamar, bahkan hingga nyekokin obat tidur ke dalam minuman orang. Nah, kompas moral mereka jadi hambatan-hambatan tersendiri yang akhirnya bikin seru cerita, bikin kita gemes menontonnya. Apalagi karena naskah film memang sama sekali tidak melupakan konsekuensi. Film menggambarkan realita lucu, gambaran sikap manusia yang pengen
sedikit bekerja tapi duitnya banyak, dalam sorot yang nggak memihak. Walaupun judulnya pakai kata gampang, protagonis kita tidak digampangkan dalam mendapatkan apa yang mereka mau. Main saham memang sekilas terlihat seperti jawaban mudah. Duit mereka dalam beberapa menit naik berkali lipat. Tapi oleh naskah, hal tersebut tidak lantas berarti kemenangan. Menang saham tidak lantas menyelesaikan permasalahan keluarga mereka. Ini yang aku suka. Ada lapisan lagi dalam journey Sultan. Ada hal yang harus dia sadari, hal yang lebih dia butuhkan. Sembari memperlihatkan konsekuensi dari flow-nya selama ini, di akhir cerita film juga memperlihatkan pembelajaran karakter yang finally disadari oleh Sultan. Membuat cerita jadi full circle tentang keluarga. Membuat komedi dari karakter-karakter nekat yang melakukan sesuatu yang baiknya tidak kita contoh karena tidak cukup bijak untuk dapetin duit, jadi punya hati. Mau yang kaya ataupun yang miskin, di film ini semuanya sama. Sama-sama pengen dapat duit dengan gampang. Yang diingatkan lewat cerita ini adalah sesungguhnya tidak ada yang namanya easy money di dunia. Tidak ada jalan pintas, melainkan kerja keras, butuh usaha. Karena kerja keras do pay off. Meskipun memang pay off-nya bukan exactly harus kontan. Untuk bisa berhasil menyampaikan itu, naskah film ini sebenarnya meminta banyak pemakluman dari penonton. Film ini dibuka dengan literally minta izin kepada penonton bahwa konsep jual beli saham yang ditampilkan tidak benar-benar sesuai dengan kenyataan. Aku nggak ngerti main saham tuh gimana, tapi intinya tulisan di opening film ini ngasih tahu kalau in real life, pencairan uang atau semacamnya tidak bisa dilakukan dengan secepat yang terjadi pada cerita ini. Dari segi bahasa juga aku mendengar banyak yang bilang kurang cocok. Sultan dan keluarganya kan berasal dari Sukabumi, maka bahasa mereka adalah bahasa Sunda. Bagi aku yang bukan orang Sunda dan hanya tahu bahasa tersebut dalam lingkup pergaulan anak rantau, tidak benar-benar menganggap ada masalah saat mendengar kata gue, elu, nyampur dengan dialek dan bahasa Sunda. Tapi ya bagi teman-teman yang asli dan ngerti Sunda, ya mereka juga menilai bahasanya agak mengganggu. Lebih lanjut, penggunaan bahasa yang dilenturkan supaya lebih chaos, konsep saham yang ditweak supaya lebih seru ceritanya, menurutku ini semua tuh masih bisa kita is okein lah. Apalagi karena seperti yang disebutkan tadi, menang saham di cerita ini tuh tidak berarti masalahnya beres. Bagi Sultan itu bukan semata soal menang saham untuk dapat duit, ada permasalahan lagi yang harus digali. Dan film memang menggali itu gitu. Justru yang buat aku merasa mengganggu karena ironically menggampangkan cerita bisa berjalan adalah soal jarak yang dianggap tidak ada oleh film. Bukan hanya satu, ada beberapa adegan yang mengandalkan karakter pergi dari Sukabumi ke Jakarta atau sebaliknya, tapi oleh film jarak itu tidak terasa. Sukabumi dan Jakarta boleh jadi sekarang sudah bisa tembus 2 jam. Tapi paling enggak, mestinya jarak dan waktu itu bisa digunakan lebih lanjut untuk efek dramatis, bukan hanya untuk komedi. Supaya yang jalan tuh bukan hanya komedinya saja gitu. Alih-alih karakter bisa seperti teleport dan gak really matter mereka harus kemana dan ngejar apa dalam waktu kapan, akan bisa lebih intens kalau mereka tuh dibikin mungkin mereka bakal terlambat atau semacamnya, ya kan gitu, mereka harus mengejar waktu dan sebagainya. Timing yang selalu pas dalam cerita film ini membuat hal terasa kayak kejadian sudah diatur aja gitu, membuatnya terasa kurang natural. Sama seperti kisah cinta, cerita tentang duit juga sejatinya adalah cerita yang bisa dengan mudah kita mengerti. Ditambah lagi dengan hubungan keluarga yang struggle tanpa sosok ayah, tentang perjuangan seorang anak sulung berusaha menghidupi keluarga, kisah yang dibungkus sebagai komedi ini semakin cair dan gampang beresonansi dengan penonton. Naskah cukup bijak untuk membuat komedinya ringan dan chaos penuh energi, tapi tidak pernah menghilangkan konsekuensi. Pembahasannya berimbang antara kaya ataupun miskin, semua orang pengen punya duit dengan instan. Case yang diangkat adalah hidup itu sebenarnya penuh perjuangan tanpa jalan pintas. Meskipun begitu, film ini sendirinya bercerita dengan kemudahan-kemudahan yang kita diminta untuk memaklumi kemudahan-kemudahan tersebut. Beberapa bisa kita kesampingkan karena ceritanya memang ternyata semenyentuh dan tidak sereceh itu. Ada tetap feeling genuine yang berusaha disampaikan. Maka aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk gampang cuan. That's all we have for now. Jadi, pernahkah kalian berada di posisi berbohong kepada orang tua seputar kondisi keuangan atau semacamnya? Share cerita kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptolaka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.